Kita sama-sama punya waktu 24 jam sehari. Yang sukses sama yang nggak sukses itu sama-sama punya waktu 24 jam. Kenyataannya, kayaknya enggak anjir. Aku sering sore-sore abis kerja, semua udah selesai, masih ada waktu, masih ada rencana, tapi akhirnya duduk, buka HP, tutup, buka lagi, scrolling nggak jelas kayak zombie. Dan keselnya adalah bukan karena lagi capek, tapi pikiranku itu tahu kalau harusnya masih bisa buat ngapa-ngapain. Tapi dia nggak mau. Dulu aku ngira ini karena aku yang males, sampai aku sadar kalau kita kayaknya nggak punya 24 jam buat sehari dah. Di video ini aku mau cerita kenapa waktu sisa itu emang bukan buat dipaksa ngelakuin sesuatu, dan kenapa aku sekarang masih bisa kerja di jam-jam yang katakanlah harusnya udah capek. Ini yang sering aku dengar, 24 jam semua orang punya, nggak lebih, nggak kurang. Tapi kalau kamu ingat-ingat kemarin kayak atau minggu lalu kayak jam berapa kamu beneran bisa berhenti mikir. Bukan berhenti kerja ya, tapi berhenti bisa mikir. Jam 3, jam 4 mungkin. Kalau aku kadang jam 2 itu otak ini udah nggak bisa buat diajak kerja sama. Waktunya itu masih sisa banyak, tapi buat ngisi waktunya itu udah kosong. Yang kamu punya tiap hari itu bukan 24 jam, tapi 100% energi, dan energi itu udah habis duluan sebelum waktu 24 jam itu tadi habis. Dan ini bukan cuman perasaan, ada satu peneliti namanya dia Cal Newport. Dia nemuin kalau otak kita itu cuman kuat fokus beneran sekitar 3-4 jam sehari. Lebih dari itu, kualitas keputusanmu itu bakal turun. Jadi di sisa jam yang kamu punya, kamu nggak istirahat, nggak kerja juga, tapi kamu di tengah-tengah nge-scroll, tiduran tapi nggak tidur. Besoknya, kamu akhirnya ngerasain hal-hal kayak, oh aku ngerasa bersalah, aku kemarin males-malesan, atau buang-buang waktu lagi. Padahal itu bukan buang-buang waktu, itu karena energinya yang emang udah nggak ada. Parahnya adalah ada tips-tips produktivitas itu ngomongin soal waktu. Bagi waktu, atur waktu, jangan buang waktu. Jarang banget ada yang ngomongin soal energi. Energi yang aku maksud itu bukan soal stamina atau fisik. Ini soal keputusan dan kualitas dari keputusan yang bisa kita ambil. Tiap keputusan yang kamu bikin, dari katakanlah milih baju sampai nentuin prioritas mana yang harus dikerjain duluan, itu bakal ngurangin kapasitas otakmu buat bikin keputusan berikutnya. Jadi jadwalmu mungkin bisa rapi, tapi nggak ada yang nanya di jam segitu kamu beneran masih bisa buat keputusan apa enggak. Jadinya akhirnya gagal ngikutin jadwal sendiri, nyalahin diri sendiri, padahal ternyata jadwalnya ini yang nggak bisa ngertiin kamu. Jadi ini bukan soal nambah jam atau bangun lebih pagi kayak atau nge-push ngelakuin sesuatu lebih keras kayak. Ini soal berhenti maksain kepala kerja berat di jam-jam yang emang dia udah nggak mau. Kalau energi mikir berat itu cuman ada sekitar 2-3 jam sehari, terus sekitar sisa 5-6 jamnya itu gimana? Ternyata kamu masih tetap bisa kerja, tapi pakai cara yang beda. Bayangin kamu jalan kaki ke tempat yang udah sering kamu datengin. Katakanlah warung langganan depan rumah atau warkop deket rumah. Kakimu itu kerasa kayak jalan sendiri gak sih? Gak perlu mikir buat ini belok ke kiri kayak ini belok ke kanan kayak. Rasanya itu udah kayak autopilot. Nah, kerjaan itu ternyata juga bisa kayak gitu. Gak semua kerjaan itu butuh otak buat mikir keras. Ada yang tanganmu bisa gerak, terus kepalamu itu bisa istirahat. Yang bikin capek itu sebenarnya bukan kerja full 8 jam, tapi full mikir 8 jam. Ada mungkin beberapa dari kita yang karena tuntutan pekerjaan akhirnya harus full mikir terus. Katakanlah balas chat, terus kamu mikir rapiin file, terus kamu mikir format dokumen, mikir. Semuanya itu dikerjain pakai mode yang sama. Padahal mungkin aja nggak semuanya itu butuh itu. Kerjaanku ngedit video. Dulu semuanya itu aku kerjain sekaligus, ngekat video, ngasih animasi, color grading dari pagi sampai malam itu full mikir. Dan akhirnya jam 3 sore itu kepala ini udah nggak mau buat ngapa-ngapain. Sampai akhirnya aku coba pisah-pisahin. 2 jam pertama itu buat hal-hal yang beneran butuh mikir, katakanlah bikin rough cut-nya, nulis materi yang bakal dijadiin animasi itu apa aja, tentuin bagian mana ini butuh apa, dikasih tanda atau markingin semua keputusan besar aku buat
di sini. Sisanya aku eksekusi yang tinggal jalan aja, katakanlah pakai template efek yang udah ada, animasi yang udah tahu caranya, dan banyak templatenya. Ini kepalaku udah gak banyak mikir, tapi tanganku itu masih bisa terus gerak. Jadi kasarannya ya, dari sekitar 8 jam ngedit, itu cuma 2 jam aja yang beneran make kepala. 6 jam sisanya itu tinggal jalan aja. Tapi autopilot ini bukan berarti asal-asalan ya. Jadi template yang kamu pakai itu tetap harus bagus. Cuman kamu nggak perlu mikir ulang tiap kali kamu mau pakai itu. Akhirnya jam 5 sore aku masih bisa kerja bukan karena energinya nambah, tapi karena yang aku kerjain emang nggak butuh energi atau butuh pun cuman makan sedikit energi. Kalau kamu nulis, coba bikin draft dulu sampai selesai, ngeformatnya itu belakangan. Kalau kamu ngedesain, bikin konsepnya dulu, ngerapihinnya belakangan. Kalau kamu kerja kantoran, mungkin keputusan besar atau penting dulu, itu kamu kerjain duluan. Dan ini terutama buat kamu yang kerjanya banyak mikir, nulis kayak desain, kayak ngoding, kayak ngitung, kayak kalau kerjaanmu fisik, ini tantangannya beda lagi. Jadi ini sebenarnya kayak budgeting, tapi buat otak. Energi yang cuman ada 2-3 jam itu, kamu pakai dulu, kamu bayar dulu ke kerjaan yang paling penting. Jangan sampai ini habis duluan atau kamu pakai buat hal-hal yang receh. Jadi besok waktu kerja kamu coba tanyain satu hal ini, mana yang butuh kepala dan mana yang bisa tinggal jalan. Yang butuh kepala kamu kerjain duluan, sisanya biarin pakai mode jalan sendiri atau autopilot itu tadi. Jadi yang kamu punya itu tiap hari bukan 24 jam, tapi energi. Dan energi itu sayangnya sering habis duluan. Terus ternyata kamu nggak perlu mikir berat seharian penuh. Kamu bisa pisahin mana yang butuh kepala sama mana yang bisa tinggal jalan. Tapi kalau kamu punya sisa energi ini mau kamu pakai buat apa? Energi yang tadi kamu hemat dari kerja autopilot itu bisa dijadiin modal. Dan modal itu kalau kamu tahu cara pakainya, dia bisa kamu jadiin cuan. Bukan malah nambahin jam kerja, tapi naikin harga dari hal-hal yang emang kamu udah bisa. Itu yang aku bahas di video ini, klik di sini.